Udah Pak sini. Cepat. Foto mobil. Itu aja udah. Selamat pagi saudara, selain informasi seorang kurir narkoba di Terbanggi Besar Lampung diringkus aparat Polres Lampung Tengah, masih ada informasi lain diantaranya keluarga korban penganiayaan pengamuk di Rumah Sakit Rajak Salamba, Jakarta Pusat, serta seorang perempuan di Kota Bekasi, Jawa Barat diduga dibunuh suami menggunakan tabung gas LPG. Segera kita jelang booster selengkapnya bersama saya, Yuliana Konataba. Seorang kurir narkoba di Terbanggi Besar Lampung diringkus aparat Polres Lampung Tengah. Tersangka ditangkap dengan barang bukti 14 bungkus sabu siap edar. Kurir sabu ini berontak saat aparat Satuan Narkoba Polres Lampung Tengah menangkapnya di Jalan Desa Terbanggi, Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah, Rabu malam. Penangkapan tersangka mengundang keramaian. Warga keluar rumah dan mencoba mendatangi lokasi penyergapan tersangka. Guna membubarkan warga, polisi memberikan tembakan peringatan. Polisi lalu menggelandang tersangka bernama Andrian Syah ini ke Mapolres Lampung Tengah. Sebagai barang bukti, polisi menyita 14 bungkus sabu siap edar. Jadi ada satu tersangka atas nama AN dapat kami amankan, kemudian berupa barang bukti 14 klip sabu siap edar dengan berat bruto kurang lebih 3,17 gram. Guna penyelidikan lebih lanjut, tersangka ditahan di Mapolres Lampung Tengah. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah, Lampung. Kepergok warga saat mencuri motor, 2 pencuri dihajar massa di Durensawit, Jakarta Timur. Kedua pelaku beserta barang bukti kunci letter T diserahkan ke Polsek Durensawit. Dari rekaman CCTV, 2 orang berjalan di pemukiman warga, tepatnya di Gang Karya Bakti 1 Pondok Kopi Durensawit, Jakarta Timur, Rabu dini hari. Kedua orang ini ternyata mengincar sepeda motor yang terparkir di dalam gang. Tak lama warga yang mencurigai aksi pelaku mengepung. Sempat mengelak, kedua pelaku terbukti membawa alat berupa kunci letter T untuk merusak kontak kendaraan. Kedua orang yang diduga pencuri pun dihajar massa. Jam 1:30, orang ini patroli tiba-tiba masuk dari Pecel Lele ke bawah, langsung nyongkel motor. Ya ketahuan saya berantem sama saya. Kabur berdua, ya kan? Berdua sama teman saya nih. Nah, kabur berdua. Tadi saya tangkap di Penggolan. Kedua pelaku beserta barang bukti diserahkan warga pada aparat Polsek Durensawit. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. 2 orang diduga penjamret gadget milik pengemudi taksi online tewas usai ditabrak korbannya di Jalan Abdullah Safei, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu dini hari. Kedua pelaku tewas setelah sepeda motor yang dikemudikannya menabrak tiang listrik dan tembok bak sampah di pinggir jalan. Warga dan pengguna jalan yang berada di Jalan Abdullah Safei, Tebet, Jakarta Barat, Rabu dini hari dikejutkan dengan kecelakaan sepeda motor yang dikemudikan oleh 2 orang lelaki yang diduga pelaku penjamretan. Insiden ini bermula terjadi ketika Eko, seorang pengemudi taksi online warga Pamulang, Tangerang Selatan, dijamret saat memainkan gadgetnya di dalam kendaraan. Eko dipepet oleh 2 orang dan dengan cepat merampas barang milik Eko. Korban mengejar kedua pelaku yang kabur dengan mengendarai sepeda motor metik. Aksi kejar-kejaran antara korban dan kedua pelaku pun terjadi dimulai dari Jalan Minangkabau, Jakarta Selatan hingga di lokasi kejadian. Naas kendaraan milik korban menabrak sepeda motor yang dikendarai kedua pelaku dan seketika itu pula sepeda motor kedua pelaku menabrak tiang listrik dan tembok bak sampah di pinggir jalan. Pelaku tewas di lokasi kejadian. Dari arah mana? Dari arah ya kencang, saya kencang.
kejar, dia belok ke arah sini, saya kejar. Di dekat pertigaan itu saya sempat tabrak, tapi dia ngegas lagi kabur. Polsek Tebet dan Polrestro Jakarta Selatan yang tiba di lokasi menggelar olah tempat kejadian perkara dan identifikasi jasad kedua pelaku. Guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut, jasad kedua pelaku yang belum diketahui identitasnya ini langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Jayadi melaporkan dari Jakarta. Kedapatan membawa kartu tanda anggota polisi, seorang remaja berurusan dengan tim Tiger Polres Metro Jakarta Utara. Saudara, bersama Tabita Putri dan Ahmad Teguh, inilah Buser Crime Hunter. Laporan, ada tawuran. Ini waktu kan pukul 1 waktu. Ini punya siapa? Kenapa Anda bawa? Udah, nanti kan datang sini. Iya. Tim Tiger Polres Metro Jakarta Utara kembali beraksi. Malam hari ini, tepat pada pukul 1 dini hari, kami akan menyusuri kawasan-kawasan rawan tindak kriminal. Bersama saya Tabita Putri dan juru kamera Ahmad Teguh. Inilah Buser Crime Hunter edisi selengkapnya. Lepas tengah malam, 6 anggota tim Tiger Bravo bersiap melakukan patroli, memberikan rasa aman bagi warga, khususnya di wilayah hukum Jakarta Utara, jadi tujuan. Perburuan kami mulai di kawasan Ancol. Di Jalan RA Marta Dinata, 2 pemuda yang berdiri di tengah jalan membuat petugas curiga. Ini masih pandemi, masker nggak pakai, terus minta-minta padahal jalanan lancar, ya kan? Ya kan, kita ngerti lah. Ekonomi lagi sulit, tapi kita bersyukur. Sehat, tapi parkir jangan maksa. Tanya aja orang pos neng-nong tuh. Bukan, perintah siapa parkir? Saat diinterogasi, kedua pemuda tanggung ini mengaku sebagai Pak Oka yang sedang mengatur lalu lintas. Penghasilannya berapa dari parkir? Baru turun. Mau baru mau lama sama aja saudaraku, ya kan? Ada 5.000, uang kita 5.000. Kembalian. Nuker. Kembalian. Maksudnya nuker 1.000 ganti goceng gitu? Enggak, kadang-kadang nggak sih. 4.000 kalau 4.000. Karena dianggap meresahkan dan melanggar aturan, keduanya pun langsung ditindak. Yang nginep siapa? Ayo. Ayo. Ikut ya, oke? Di kawasan Ancol, tim Tiger menemukan 2 orang yang dicurigai melakukan kegiatan pungutan liar, di mana memang kawasan ini sering kali dilalui oleh kendaraan bermuatan berat. Tentu saja untuk menegaskan apakah mereka memang melakukan kegiatan pungutan liar, kedua orang tersebut diamankan oleh tim Tiger dan dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara. Patroli berlanjut. Tim beberapa kali menghentikan kendaraan roda 2 yang melanggar, mulai tidak menggunakan helm hingga melawan arus. Salah satunya membuat kaget tim Tiger. Betapa tidak, saat hendak ditilang, pemuda ini justru menunjukkan kartu tanda anggota milik kepolisian. Yaudah, kita berhentikan, maaf ya. Bisa lihat surat-surat identitas Anda? Abang-abangku? Surat-surat nggak bawa. Motor dibawa, surat nggak dibawa? Terus? Coba. Yang ada di kantong, keluarkan semua. Ayo. Ini apa? Kartu tanda anggota. Kamu anggota? Anggota mana? Maksudnya? Abangku. Ini punya siapa? Punya abang saya. Kenapa Anda bawa? Ya, kenapa? Gitu. Ini kan seharusnya dipegang anggota yang bersangkutan. Kenapa dibawa kartu anggota? Sang pemuda terus memberikan keterangan berbeda dan tidak bisa menjelaskan kepemilikan KTA. Kita berhentikan, saudara tidak pakai masker dan tidak pakai helm. Tiba-tiba ada kartu tanda anggota Polri di Anda. Kok bisa? Kamu bukan Anggota Polri. anggota Polri ya kan? Tujuannya untuk apa? Menghindar dari razia atau apa? Semakin mencurigakan, sang pemuda dan rekannya akhirnya diamankan. Nah, kali ini di kawasan Lodan, tim Tiger menghentikan 1 kendaraan roda 2. Pak Firman, ini kendaraan tadi diperiksa kenapa, Bang? Jadi ada indikasi, Mbak. Dia tujuan tidak jelas. Kita berhentikan, kita geledah secara prosedural. Terdapat
tempat di dompetnya itu tanda anggota Polri. Yang notabene beliau bukan anggota Polri. Kita dalami dong Mbak. Notabene kan kita nggak percaya begitu aja. Oke, benar. Takutnya disalahgunakan untuk penipuan yang lain, hal-hal yang lain. Tidak bisa itu. Oke. Siap. Terima kasih banyak Pak Usman. Lanjut lagi kita Tiger jalan. Bravo, stay tune. Oke, siap. Jelang subuh, tim menyusuri kawasan Waduk Pluit Penjaringan. Kerumunan warga ini menarik perhatian petugas. Apalagi sejumlah orang terlihat kabur dan bersembunyi. Ini pedagang. Udah, nanti kan pedagang sini. Iya, kita minta keterangan sebentar. Sini. Kumpul, Mbak, nggak apa-apa, Mbak. Ayo, Mbak. Ayo, nggak apa-apa. Sebagian besar ternyata melanggar protokol kesehatan dan batas jam malam. Nggak apa-apa. Mbak tahu nih masih pandemi tahu? Iya, tahu. Kenapa ada kumpul-kumpul gini? Ini pakai alat isap-isap apa nih? Namun kali ini mereka tak diberi sanksi, tapi tetap harus segera membubarkan diri. Mbak, ya ini masih pandemi, nggak boleh kumpul-kumpul. Ini udah masuk menjelang pagi ya. Kita himbau pulang ya. Bubarkan diri ya. Ini sisa juga ditaruh ya. Oke? Pemburuan berakhir, kami pun kembali ke markas. Usai sudah kegiatan tim Tiger pada malam hari ini, sedikitnya ada 4 orang yang diamankan oleh tim Tiger karena melakukan pelanggaran dan harus dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara. Bagi Anda di wilayah hukum Jakarta Utara, jika nanti melihat atau menyaksikan adanya tindak kriminal dan juga pelanggaran di kawasan Anda, jangan pernah ragu untuk melaporkannya ke pihak berwajib. Dari Jakarta, Tabita Putri dan Ahmad Teguh melaporkan. Selanjutnya, saudara, sejumlah informasi kriminal dari berbagai daerah kami rangkum dalam Buser 6. Sebuah mobil warna silver menabrak dispenser pompa bensin di SPBU Banyu Anyar, Sampang, Madura, Jawa Timur. Akibat kejadian ini, dispenser pompa bensin SPBU roboh dan seorang pegawai SPBU mengalami patah kaki setelah ditabrak mobil. Korban langsung dibawa ke rumah sakit Sampang, Madura. 3 orang tewas setelah mobil yang mereka tumpangi ditabrak kereta api di perlintasan kereta Desa Medani, Gerobokan, Jawa Tengah, Rabu pagi. Kejadian berawal saat mobil melewati perlintasan kereta tanpa palang di Desa Medani, Kecamatan Tegowanu. Saat mobil berada di perlintasan, tiba-tiba kereta api melintas dan menabrak mobil berplat nomor AE 1903 VS itu. Akibatnya mobil terlempar hingga puluhan meter dan seluruh penumpang tewas di lokasi kejadian. Kasus kecelakaan ini tengah ditangani aparat unit Laka Lantas Polres Grobogan. Sesosok jasad pria tanpa identitas ditemukan tewas di dalam hutan kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu siang. Korban ditemukan tewas dalam posisi terlentang, hampir seluruh tubuhnya tertutup daun, dan tangan korban terikat ke belakang. Dari hasil identifikasi yang dilakukan aparat Polres Metro Bekasi Kota, terdapat luka bekas penganiayaan di tubuh korban. Polisi menduga kuat korban tewas akibat dibunuh. Guna kepentingan penyelidikan, jasad korban lalu dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diotopsi. Seorang pria di Kecamatan Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur ditangkap aparat Polsek Muncar setelah mencabuli anak di bawah umur. Aksi pelaku terungkap saat orang tua korban memergoki tersangka tengah mencabuli korban di sebuah rumah kosong. Dari penuturan korban yang masih berusia 12 tahun itu, korban mengaku sudah 2 kali dicabuli tersangka. Korban diiming-imingi akan diberi hadiah jika mau memenuhi keinginan tersangka. Atas perbuatannya, tersangka berinisial RA ini dicerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sementara itu, kasus pencabulan anak di bawah umur juga terjadi di Sumatera Utara. Aparat Satreskrim Polres Nias menangkap seorang guru berinisial AZ. Dirinya ditangkap setelah dilaporkan mencabuli 7 muridnya di sebuah sekolah dasar di daerah Gunung Sitoli. Polisi masih terus mendalami kasus ini guna mencari korban lainnya. Sementara atas perbuatannya, tersangka dicerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Aparat Polres Sumba, Nusa Tenggara Barat meringkus 2 pemuda pengedar narkoba. Keduanya ditangkap setelah polisi menggerebek mereka di daerah Sumbawa Kota.
Saat ditangkap, kedua tersangka mencoba mengelabui polisi dengan menyembunyikan barang bukti di bawah wastafel kamar mandi dan diselipkan di gantungan kunci sepeda motor. Setelah berhasil mengamankan barang bukti, polisi lalu membawa kedua tersangka ke Mapolres Sumbawa. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Seorang perempuan di Bekasi, Jawa Barat diduga tewas dianiaya suami menggunakan tabung gas LPG 3 kg. Informasi selengkapnya kami hadirkan saat lagi di Mr. Pagi.